Karena mangrove itu punya kemampuan menyerap dan menyimpan karbon itu lebih besar dibandingkan ekosistem lain, 2-10 kali ekosistem darat. Perubahan iklim masuk ke hitungan NDC nasional, ya artinya berapa sih sumbangan kontribusi ya nasional dimasukkan nanti dari aspek hutan mangrove yang sebelumnya nggak dihitung. Ya. Nah sekarang masuk. Nah itulah kenapa sebenarnya Presiden kesana kemarin dan kemudian kalau kita lihat akhirnya ini gairah bukan hanya kita juga global itu untuk merehabilitasi mangrove. Ya. Dan mangrove terluas itu memang di kita. Hanya saja harus diingat. Kita juga penyumbang kerusakan mangrove, kilang mangrove terluas di dunia. Terluas ya. 50% kilang mangrove dunia itu ada di kita. Beralih fungsi tadi ya. Nah, contohnya tadi ke tambak dan tambak, ya rata-rata Sumatera Utara kalau kita lihat series kita, maksimum rata-rata ya 5 tahun. Habis itu nggak produktif lagi karena udah banyak ikan ditinggal. Ditinggal ya. Lantar-lantar. Nah, sekarang pemerintah Sumatera Utara, menurut Pak Onrizal, bagaimana gerakan mereka terhadap ini? Karena kita lihat kalau Sumatera Utara kan ini tenang ini mangrove ini. Tidak seperti pemerintah pusat sudah mulai menggiatkan soal mangrove ini. Ya, jadi mangrove di Sumatera Utara itu dengan laju yang tinggi tadi kerusakannya, sehingga Sumatera Utara itu termasuk dari 1 dari 9 provinsi program percepatan rehabilitasi mangrove oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat, Ya, pemerintah daerah PRGM sendiri? gitu kan. Nah tentu PRGM harus bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, kemudian BPDAS, 2 BPDAS yang ada di Sumatera Utara. Kenapa? Karena mereka lebih memahami kondisi yang ada. Ya, ya. Nah tentu kerjasama ini yang harus dibangun dengan baik. Ya. Ya, kebetulan saat ini saya diminta bantu oleh Bank Dunia untuk membantu pemerintah Indonesia dalam hal memberikan bantuan teknis, kemudian meningkatkan kapasitas capacity building begitu ya, kapasitas pemerintah dalam hal ini bukan saja kementerian, BRGM, KLHK, kemudian KKP, tapi juga nanti ke para pegiat di lapangan dalam hal bagaimana kita harus melakukan rehabilitasi. Ya. Nah, Bagaimana kemudian juga membuat panduan, Ya. bagaimana sehingga kemudian ini bisa diimplementasikan. Kenapa? Saya juga pernah menulis sebelumnya ketika Hari Mangrove Dunia, kita harus merubah paradigma dalam merehabilitasi mangrove. Ya. Bahwa merehabilitasi mangrove itu tidak identik dengan menanam. Sama sekali tidak. Kita menunjukkan banyak bukti-bukti bahwa merehabilitasi mangrove itu ada kalanya tidak perlu menanam, apalagi tidak perlu persemen. Berapa itu dana yang harus kita hemat. Kemarin saya ke Langkat, ada sebuah pulau di daerah dan kemudian saya bertanya ini pulau ini gimana ceritanya? 2 tahun lalu Pak di sini dapur arangnya tutup dan pulau ini hampir gundul. Kenapa? Karena tingginya penebangan untuk dapur arang. 2 tahun tutup. Nah kemarin saya ke sana itu sudah lebat, sudah rata-rata di atas 3-5 meter padat. Saya bilang ini ditanam, tidak. Jadi dia memang bijinya itu melempar dari sendiri. bijinya memang kan mangrove ini bijinya itu menyebar melalui pasang surut. Iya. Ya. Dengan berbagai jenisnya itu. Dan itu sebenarnya kami juga pernah laporkan ketika pasca tsunami di Aceh. Kita bisa bandingkan percepatan pertumbuhan regenerasi alam dengan yang kita tanam. Regenerasi alam luar biasa. Ya. Nah, syaratnya, ini yang kita akan coba tularkan Yang mau dibangun dengan program baru ini dengan Bank Dunia itu untuk membantu pemerintah Indonesia. Nanti utama itu di 9 provinsi yang memang ditugaskan khusus oleh Presiden, ada di Sumatera Utara, Riau Kepulauan, Bangka Belitung, kemudian Kalbar, Kaltim, Kalimantan Utara, kemudian Papua dan Papua Barat. Nah, dengan berbagai kondisi tipologi ini kita akan bangun nanti berbagai strategi rehabilitasi dengan kondisi tipologinya, karena memang berbagai fakta di lapangan itu juga bahwa merehabilitasi mangrove itu tidak identik dengan penanaman, tidak identik dengan persemaian, sangat tergantung kepada kondisi tipologinya. Kemudian selama ini juga satu kesalahan umum contohnya, setelah tadi rehabilitasi itu menanam, kemudian kalau ditanam apa? Rhizopora lagi, padahal kita ya Indonesia itu
yang paling kaya spesies mangrove ya. Iya, iya, betul. Kenapa kok ditanam rhizopora saja? Padahal belum tentu lokasi itu sesuai dengan rhizopora. Kan kita lihat kalau secara alami itu kan, bagaimana perubahan jenis kelompok-kelompok itu. Itu kenapa? Karena kesesuaian dengan tempat tumbuh. Jangan memaksakan sesuatu bukan pada rumahnya. Nah, ini yang harus kita bangun. Nah, ini yang akan kami dorong terus. Jadi masyarakat, misalnya tadi ada Kaltra, ada Kalteng, ada Sumut, ada Riau dan lain-lain. Nah, masyarakat itu bagaimana digerakkannya, cara menggerakkan masyarakat ini. Kita kan tidak lagi konsep pembibitan. Tidak lagi konsep penanaman. Kita minta konsep alam lah. Nah, untuk pendidikan masyarakat bahwa ini bisa terjadi itu bagaimana cara dari timnya Pak Onrizal ini? Ya, kita tentu akan melihat nanti kondisi sosioekonomik. Nah, itu satu aspek yang akan kami teliti, kami dalami di situ. Karena memang kalau masyarakat itu sudah peduli dan biasanya itu diawali oleh bencana misalnya ya. Mangrove-nya hilang, kemudian mereka harus beli air karena intrusi, tanah mereka terabrasi, muncul kemudian kesadaran. Atau seperti di Langka misalnya di Lubuk Kertang, mangrove yang seharusnya hutan lindung itu dijadikan kebun kelapa sawit, sehingga ikan udang mereka nggak ada lagi, akhirnya mereka melawan. Ya, dan sekarang, nah semangat begini, ya kita harus mencari champion-champion yang ada di daerah yang memang yang mereka menunjukkan bahwa kehidupan mereka itu tergantung kepada mangrove. Kalau itu sudah kita temukan, bangun, tidak perlu banyak intervensi. Kita perlu hanya bantu misalnya bagaimana sih caranya, misalnya jenisnya. Kalau itu perlu, sebenarnya penanaman itu perlu kalau untuk percepatan. Tapi kalau jenisnya tidak tepat, penanganan nggak tepat, bukan percepatan yang terjadi, justru buang-buang duit, buang-buang tenaga. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jadi penanaman itu perlu kalau untuk percepatan, tapi harus ada perasaan. Misalnya bagaimana menyiapkan lahannya, bagaimana jenisnya sesuai, bagaimana menyiapkan bibitnya. Contohnya Sumatera Utara kita mesti melihat, kemarin saya menemukan bibitnya itu di Langkat. Di sebagai penangkaran sana, Canggang ya. Ya, mereka bisa mampu itu petani satu kelompok hanya 10 orang lebih kurang, mereka mampu sampai 2 juta bibit. Tapi dikirimnya ke Kuala Ledong, Labuan Batu Utara. Itu berapa kilo? Bisa kering di jalan deh ya. Ya. Berarti apa? Perlu biaya angkut yang lebih tinggi lagi karena lewat laut. Kemudian itu hampir ke darat, ngangkat lagi itu ke kapal. Ya kan? Tidak efisien ya dia. Tidak efisien dan mahal. Yang kedua bisa menurunkan kualitas bibit. Nah itu. Nah mestinya kita cari pembibitan itu, kalaupun pembibitan di lokasi itu ya. Lokasi terdekat ya. Nah ini yang harus kita perbaiki ya. Apa saran Pak Onrizal terhadap pemerintah Sumatera Utara dalam rangka melestarikan mangrove ini? Ya, kalau Pak Gubernur punya program Sumur bermartabat. Ya, sumur bermartabat itu dari Menata desa, membangun kota. Atau membangun desa menata kota gitu ya. Membangun desa menata kota. Ya. Sumut termasuk provinsi yang punya pantai yang panjang. Petani yang nanam ya. Di situ. Jadi kita harus merubah paradigma merevisi mangrove tidak identik dengan menanam, tidak identik dengan persemaian, tapi kenali dia, lakukan sesuai dengan kondisinya. Itu hari ini bincang-bincang kita dengan Pak Onrizal tentang mangrove, di mana mangrove ini perlu dilestarikan tanpa menanam, tapi dengan pohon-pohon tersebut menghasilkan biji, dan biji itu yang dibawa angin dan dia langsung lengket ke tanah sehingga menjadikan pohon-pohon baru. Jadi baiklah, ngobrol asik bareng Taufik pagi hari ini kami minta statement terakhir ya, statement penutup dari Pak Onrizal untuk kawan-kawan baik penggiat mangrove ataupun mahasiswa-mahasiswa kita yang khususnya di Fakultas Kehutanan. Ya, mangrove itu sebenarnya adalah masa kini dan masa depan Indonesia. Ya, karena kita ini negara kepulauan. Hilang mangrove, kita bisa kehilangan pulau, maka kemudian wilayah kita semakin mengecil. Mangrove juga adalah ketahanan bagi masyarakat pesisir kita. Oleh karena itu, nggak ada cara lain. Mangrove yang rusak harus kita perbaiki, pulihkan, yang bagus harus kita pertahankan.
Karena nilai ekonominya pun kalau dia bagus itu jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita memanfaatkan untuk yang lain. Ya. Jadi ekologi itu berkaitan dengan ekonomi. Jadi dengan sejalan dengan itu, maka kita harapkan pelestarian mangrove di Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua.